Sekarang banyak yang mencemooh kita, sepak bola Indonesia mana prestasinya? Itu orang yang nggak ngerti, orang yang tidak positive thinking. Coba kalau kita berpikir positive thinking, kita harus tetap bangga. Brasil 5 kali juara dunia, Jerman 4 kali, Italia 3 kali, Prancis 2 kali, Inggris sekali. Mereka tidak boleh sombong. Karena Brasil pernah kalah oleh Jerman kemarin Piala Dunia terakhir. Jerman pernah kalah lawan Italia. Italia sama Prancis pernah kalah. Prancis pernah dikalahkan Inggris. Inggris juga pernah kalah lawan Brasil. Tapi semua tim juara dunia belum satu pun yang mengalahkan Indonesia. Hebat mana? Hebat mana? Hebat Indonesia. Makanya kita pertahankan rekor, jangan mau bertanding dengan mereka. Itu untuk menjaga spirit kita, semangat kita, supaya kita tidak down. Mau sombong apa mereka, mengalahkan kita aja belum pernah. Asal jangan mau diajak tanding ya. Kita bisa alasan macam-macam. Kalau kamu tanding sama saya, misalnya nih Brasil ngajak tanding kita bisa alasan, kamu juara dunia 5 kali loh. Kalau nanti tanding sama kita kamu kalah, apa kamu nggak malu? Pasti dia mikir, mending enggak menang mereka nggak dapat prestasi, kalah malu. Makanya mereka nggak mau bertanding. Semangat itu yang harus kita berikan. Kita harus berpikir positif. Bahwa bangsa kita ini bangsa yang sales motor. Itu saya mau jual motor satu pun selama 3 bulan, nggak laku. Akhirnya saya dipecat. Gara-gara 3 bulan nggak bisa jualan 1 motor. Tapi anehnya, begitu saya nganggur, nggak ada kerjaan, itu yang namanya kulkas, belum sampai seminggu sudah terjual. Minggu berikutnya TV terjual. Nggak sampai 1 bulan itu separuh perabot rumah tangga terjual. Berarti bakat sales saya ini kan tinggi. Hanya dulu waktunya kurang pas. Ini yang ingin saya katakan. Kita ini punya potensi. Hanya kadang-kadang kita tidak menyadari. Hanya kondisi tertentu yang akhirnya kita bisa mengeluarkan potensi itu. Makanya jangan berpikir kita aman nyaman. Berpikirlah bahwa kita belum apa-apa. Itu yang memotivasi. Dan sekarang alhamdulillah rumah-rumah juga sudah terjual. Itu bakat sales saya kan tinggi berarti. Saya jadi ingat hukum Newton. Newton aja belum tentu ingat ini hukumnya. Bahwa tekanan itu bisa menimbulkan gaya. Itu hukum Newton. Saya pikir tekanan ekonomi saya tinggi karena hidup saya kebanyakan gaya. Jadi supaya enggak tekanan ekonomi tinggi, hiduplah yang sederhana. Hidup sederhana itu seperti ini. Ya kan? Orang baik dan orang tidak baik itu kalau baru kenal. Ini saya kasih rumus ya. Rumus yang digunakan untuk tahu orang ini baik atau tidak baik. Pakai hukum alam. Hukum alam itu ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih. Jadi kalau prinsipnya untuk tahu orang itu baik atau tidak baik. Orang baik sering berkata tidak baik. Orang tidak baik sering berkata baik. Tahu maksud saya? Jangan sampai tahu, saya sendiri aja nggak tahu. Orang baik sering berkata tidak baik, orang tidak baik sering berkata baik. Contohnya begini, teman satu kantor, tes, ayo bolos, tunggu jawabannya. Kalau diajak bolos dia menjawab baik, berarti tidak baik. Itu maksudnya. Jadi orang tidak baik itu sering berkata baik. Tapi kalau ayo bolos, oh itu tidak baik. Nah itu berarti baik. Paham ya? Jadi kalau misalnya yang belum punya pasangan, kalau baru kenal, yang cowok ketemu cewek, yang cewek ketemu cowok, dites dengan gitu. Kalau yang cowok kenal cewek, baru kenal, coba aja dites. Dek, boleh saya cium? Tunggu jawabannya. Kalau dia jawab baik, itu berarti tidak baik.
Tapi kalau dia, oh itu tidak baik mas, nah ini berarti orang baik. Mungkin ada yang belum, ini banyak yang belum punya pasangan ya. Ya saya doakan setelah acara ini semua nanti yang belum punya pasangan bisa nemu jodoh. Tapi ingat namanya nemu tolong dikembalikan ke yang punya. Anda ini sebagai karyawan pajak harus tanggung jawab. Nemu ya harus dikembalikan ke yang punya. Itu baru orang bertanggung jawab.